Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kehadiran kita menjaga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat serta keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya tarawih, isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan waktu pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp9.196.500. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi atau 16.445 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.116.000, pengeluaran sebesar Rp425.000. Saldo per malam ini Rp9.857.500. Terima kasih kami ucapkan kepada pemilik infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapat balasan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustadz Akhyar Fardji dari Al-Amin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mengamalkan ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Akhyar Fardji berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Mabadu dan sholat isya dan insyaallah kita dilanjutkan dengan sholat tarawih. Tapi Allah Ta'ala warahmatullahi, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya, semoga Allah selalu mendidik antum semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kiamat Ramadan. Karena kita tahu bahwasanya 10 pertengahan ini atau 10 kedua Ramadan ini adalah semifinal kita. Maka tidak semuanya berhasil untuk semifinal. Banyak orang-orang yang sudah masuk seleksi saja yang dia berhasil masuk semifinal. Dan harus 10 terakhir lebih berat lagi yang sudah masuk final. Maka ketika kita pernah ikut kontestan, kita pernah ikut musyawarah, kita pernah ikut perlombaan, seleksi sudah gampang. Soalnya itu aja. Masuk semifinal tanpa susah. Yang dari soalnya 1 jadi 2. Masuk final, yang biasa soalnya 2 tidak jadi 4 jadi 5. Kenapa? Karena yang diambil cuma sedikit. Yang berhak untuk memegang piala Ramadan ini cuma orang-orang yang Allah tentukan, yaitu al-muttaqin. Maka bersyukur tentu semuanya masih Allah berikan kesempatan untuk duduk di masjid dan menghidupkan qiyam. Karena memang antara puasa dengan qiyam tidak bisa dipisahkan. Dari Rasul jelas, siapa yang berpuasa dan qiyam di malam hari, maka Allah tulis dosanya. Maka bersyukur teman-teman semuanya, masih berada di sini. Masya Allah, itu nikmat yang kita tidak bisa untuk mencari nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat ini. Yaitu nikmatnya kita di
bisa duduk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, setelah Ramadan Pak Lewat, dulu kita doa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab sebelumnya, Allahumma salli ila Ramadan. Allah kabulkan doa itu kali ini. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Sekarang Allah bentuk sama kita. Ini saya kasihnya Ramadan, padahal mengakhiri sih. Karena kita nuntut sama seorang nih tentang sesuatu, pasti orang yang berbeda itu akan menuntut itu. Dan itu nggak salah. Maka jangan sampai kesempatan yang telah Allah berikan itu bentuknya Ramadan ini kita sia-siakan. 11 bulan kita sudah sampai lah ngurusin dunia. 11 bulan kita sudah sampai lah ngurusin yang di luar sana. Sekarang kamu cuma minta 1 bulan fokus sama aku. Cuma 1 bulan juga lama. Kan 1 sama 11 lebih banyak yang 11 kan. Maka mumpung masih ada waktu lah. Kita belum terlambat. Dan kita bisa sampaikan dakwah. Terus orang-orang itu bisa masuk ke semifinal. Semoga kita semuanya kelak di akhir Ramadan termasuk orang-orang yang bisa membawa terwujud Ramadan itu. Dan kita bisa pilih menunjukkan bahwasanya aku lah kemana. Tanggung gak bacanya. Karena ini sebuah kontestan. Semakin tempat finish itu terlihat, maka seharusnya semakin kencang kita memajunya. Jangan justru malah santai, kepala Pak. Tema yang diangkat oleh panitia Ramadan itu unik Pak, yang saya itu tentang melakukan masjid. Melakukan masjid diletakkan di tengah-tengah Ramadan. Ini maksudnya apa? Kita coba gali Pak. Kita paham semuanya ayat tentang bagaimana Allah menyebutkan innama ya'muru masajidallah. Seseorang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu cuma man amana billah. Tapi coba kita lihat dulu. Ayat ini berada di surat apa? Di surat At-Taubah. Dan kita paham semuanya apa asbabun nuzul dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu adalah surat di mana Nabi boleh berperang dengan orang musyrik. Pertanyaannya, kenapa kok innama ya'muru masajidallah kita harus surat ini ya? Yang notabene itu jihad fisabilillah. Coba kita lihat, Allah memberikan tempat nih. Terus Allah isi dengan ayat tentang memakmurkan masjid itu di surat yang menjelaskan tentang perang. Makanya nggak boleh ketika kita baca surat Taubah menggunakan kata Bismillah. Maka nggak ada yang namanya perang itu mempunyai bahasa. Kita perang jangan kasihan tadi yang mati kan? Orangnya orang. Kita hantam musuh kita. Ini juga. Nah, kok tiba-tiba ayat tentang memakmurkan masjid aja itu di surat perang ini? Apa maksud Allah kira-kira? Aku nih Pak. Jadi memang orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu tidak semua orang. Makanya Allah memberikan syaratnya. Inna ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, wal yaumil akhir. Dia beriman dengan hari akhir. Dan yang ketiga, wa aqamas sholat. Yang keempat, wa atat zakat. Dan yang terakhir, wa la yakhsha illallah. Ada di masalah. Dan Pak, kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu lebih jauh lagi Pak. Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang dia tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Dia orang-orang yang mendirikan sholat. Dia orang-orang yang memberikan zakat. Tapi di atasnya, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Gak pantas bagi orang musyrik yang di hatinya ada selain Allah yang memakmurkan masjid. Jadi masjid itu kayak tempat seleksi seorang Pak. Gak ada orang-orang yang dia masih memikirkan dunia di 10 Ramadan ini, di pertengahan ini, di semifinal ini. Gak mungkin mereka mampu. Karena Allah sudah mengatakan maka dari musyrikin. Gak pantas mereka. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang ada dunia menguasai hatinya, gak pantas mereka mampu masjid. Bahkan dilanjutkan oleh Allah. Syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar khalidun.
Mungkin iya sebetulnya mereka itu datang ke masjid karena Allah Ramadan. Nabi mengatakan itu sudah dibuka lebar-lebar. Maka ditutup rapat-rapat. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka untuk memakai masjid. Ramai berbuka masjid. Coba cari masjid yang tidak berbuka ada. Tapi ketika sudah masuk semifinalnya, Allah tunjukkan kasihannya. Tapi kita boleh menghakimi. Boleh dia yang cerita ini, berarti dia masjid juga. Maksudnya dia seperti masjid lain. Jangan itu hakimnya. Ini untuk diri kita. Ayat ini itu untuk menunjukkan diri kita. Jangan ketika kita memahami ayat terus yang tujuh adalah nama ini, nama itu, nama ini. Jangan kita. Itu sedang berbicara tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kata Allah, tidak mungkin orang-orang musyrik itu tidak mampu untuk memakmurkan masjid ini, untuk memakmurkan rumah ini. Tidak ada sejarahnya. Mereka akan terseleksi dengan sendirinya. Ayat ini Pak, dulu itu bisa menjadi kebanggaan Pak. Dulu Rasulullah itu Allah tentang kebaikan. Ada yang membanggakan tentang saya itu adalah keturunan orang-orang yang senantiasa memberikan hidup kepada orang-orang yang menjadikan itu kebanggaan sendiri pas sekarang. Dan itu diberikan oleh keluarga Abu Thalib sampai sekarang. Itu tidak bisa digantikan. Karena itu kemudian. Dan saya adalah orang-orang yang dijadikan Khalifah Haramain, memegang dua masjid haram. Tapi kata Allah, itu tidak lebih baik daripada orang yang kini bisa kita. Orang yang memakmurkan masjid, kata Allah, itu baik. Tapi ada yang lebih baik lagi dari sebelah. Sampai sini, mungkin kita tidak aneh. Katanya memakmurkan masjid ini, ya. Dan Allah mengatakan kok tidak sama. Bahwasanya orang yang memakmurkan masjid dengan dia bisa dibilang. Kan kontra jadinya, enggak yang kontra dari ini. Ayat ini menekankan bahwasanya yang memakmurkan masjid itu siapa? Yaitu orang yang benar-benar jihad sebenarnya. Dia ingin rumah Allah ini makmur. Dia ingin bahwasanya rumah Allah ini diisi dengan tilawatul Quran. Dia ingin bahwasanya masjid Allah ini dia selalu benar syiar dengan Allah. Mana kalau kita bertanya, siapa sih orang yang paling banyak pahala di masjid? Apakah imamnya? Enggak. Imamnya kalau berjamaah, bukan berjamaah namanya. Kalau jamaah jamaah masih bisa mengajukan jadi imam. Tapi yang paling banyak pahalanya di sana. Siapa yang pertama datang ke masjid dan dia menaati lampu itu? Itu paling banyak pahalanya. Kenapa? Satu lampu, dua lampu, tiga lampu, terus di bawahnya ada orang baca Al-Quran tak? Di bawahnya ada kajian tak? Di bawahnya ada sholat tak? Paling banyak pahalanya tak? Nah kita yang dapat terakhir Pak, itu pahalanya sisa. Tapi orang-orang yang datang pertama, dia bukakan pintu untuk jamaah-jamaah yang lain. Dia bersihkan karpet-karpetnya sehingga orang sujudnya tenang, sujudnya nyaman. Itu luar biasa Pak pahalanya Pak. Dan itu bisa ditutup kepada Allah. Saya minta pahalanya. Maka masjid itu ada amal untuk kita semuanya. Bukan hanya imamnya yang paling banyak. Walaupun itu saya mengatakan apa? Yang paling banyak pahalanya adalah imam. Iya, ada hadisnya. Tapi kalau nggak ada lampu, nggak ada pengeras suara, nggak ada karpetnya, nggak juga nggak tahu. Tenang semuanya. Jangan berlaku tenang semuanya. Luar biasa. Kita kenal bisa. Keluarga Imam yang bahkan dia mewakafkan anaknya hanya untuk memakmurkan masjid. Siapa namanya? Siapa? Dia masih dalam kandungan, tapi sudah bernadar bahwasanya anak saya ini akan saya taruh di masjid itu Baitul Maqdis. Maria anak Imam. Dan itu wanita suci. Yang kalau kita baca tafsirnya, dia nggak pernah keluar dari Masjidil Haram kecuali satu hal. Itu dalam keadaan haid. Sebenarnya dia berada di Masjidil Haram. Yang telah dari Maryam ini lahirlah Isa bin Maryam. Dan itu hamil ketika Maryam masih berumur 10 tahun. Baru 2 kali haid. Tapi yang hamil juga. Hamil. Allah titipkan roh di perut Maryam alaihissalam. Kenapa ada keberkahan di masjid? Keberkahan di mana Maryam tidak perlu suami. Maryam tidak perlu kerja. Maryam tidak perlu kemana-mana untuk mendapatkan buah apakah. Zakaria. Mamanya mengatakan ada di mana? Makanan-makanan ini
saja dari Allah. Sederhana saja benar. Jadi banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan di masjid. Kita cek lagi. Berita tentang sholat Jumat. Berita tentang sholat Jumat ujung-ujungnya tentang masalah rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Kita ada sholat. Tapi kenapa ayatnya di ujungnya apa? Sebaik-baik pemberi rezeki itu Allah. Kenapa tidak ada masalah Jumat? Lagi-lagi karena masjid itu adalah solusi dari semua masalah. Atau itu malah lagi masalah dari masjid. Solusi dari semua masalah itu dari masjid. Kemarin sempat trending ada sebuah video imam Turki. Imam Turki selesai sholat tarawih mereka mengajak main anak-anak. Kenapa bapak mereka mengajak main? Kenapa gitu ya? Biar anak-anak itu nyaman, biar ada rumah masjid. Kalau kita ya anak-anak, kalau kita bukan di jam sholat, gak usah kita aja. Kenapa? Ketika mereka sudah rumah masjid, siapa yang akan meneruskan? Makanya apa namanya yang utama berasal kata umur. Panjangnya bukan bangunannya, panjangnya umur. Sampai kapan sih masjid ini akan digunakan ibadah? Bukan masalah bangunan mungkin izin. Tapi Allah gunakan ya umur. Umurnya sampai kapan masjid ini? Kalau ada generasi, selesai. Kalau ada penerus, selesai dalam masjid ini. Dan bukan hanya masjid ini, masjid-masjid yang itu sama. Makanya harus ada generasi-generasi selanjutnya yang dia cinta haji. Biarkan mereka main terlebih dahulu, yang mungkin jangan mengganggu orang semua. Kenapa? Ada ketenangan di masjid. Bagaimana Hasan, Husain, bukan mengganggu sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah SAW dikira oleh para sahabat sudah menerima wahyu. Kenapa sujudnya lama? Sujudnya lama. Ternyata ketika bangun ada cucunya di pundak Rasulullah SAW. Rasulullah sahabat teriak-teriak. Enggak. Kenapa tahu bahwasanya anak kecil inilah yang kelak akan memaafkan masjid? Bukan kita yang sudah tua, bukan. Kita selesai urusan dengan masjid ini. Masalahnya kita siapa yang akan melanjutkan? Itu harus kita pikirkan sekarang. Kenapa pemuda pada kabur dari masjid? Coba cek orang tuanya. Pernah nggak membuat trauma ke dalam masjid? Pernah nggak ketika mereka sedang asik main dimarahin oleh kita? Kita cek kan. Jangan salahkan pemuda ketika tidak ada di masjid. Jangan salahkan anak-anak ketika mereka lari di masjid. Kita yang perlu. Kita cek. Kita muhasabah. Salah kita apa sih sama mereka? Sehingga mereka punya beban di dalam masjid. Cuma saja umurnya sampai kapan masjid ini? Semoga Allah mudahkan masjid ini menjadi masjid yang paling makmur, sehingga ini akan menjadi tunggangan kita, akan menjadi transportasi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.